Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan secara singkat mengenai pemikiran induktif dan pemikiran deduktif. Tapi sebelum itu, ayo kenalan dulu nih sama teman-teman dari kelompok 3. Let's go! Halo, perkenalkan namaku Dela Nur Hafiza Nabila dengan NIM 22104133200041 dari kelas C. Halo, perkenalkan namaku Isnani Huridah Rahmawati dengan NIM 22104133220015 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi dengan NIM 22104133310027 dari kelas C. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aditya Ramadan, NIM-ku 22104132100053 dari kelas B. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marfil Jonathan Palimbunga dengan NIM 22104131100019 dari kelas A. Perkenalkan, namaku Muhammad Rifan dengan NIM 22104132100022 kelas A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Mubarak dengan NIM 22104132100032 dari kelas B. Halo, perkenalkan nama saya Devina Secara Firdausi dengan NIM 22104133200004 kelas C. Halo, perkenalkan nama aku Nurul Kamalia dengan NIM 22104133220036. Aku dari kelas B. Hai, perkenalkan nama aku Rizkalia Salsabila dengan NIM 22104132200077. Aku dari kelas C. Halo, perkenalkan nama saya Yusmi Alpisa dengan NIM 22104133200024. Saya dari kelas C. Hai, saya Sarah Nusafitri dari kelas A dengan NIM 221041312014. Hai, perkenalkan namaku Muhammad William Habibi dengan NIM 22104132100007 dan dari kelas A. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tania Priskila Haryanto dengan NIM 22104132200058. Aku dari kelas B. Oke, di video ini tidak hanya menjelaskan mengenai apa itu berpikir deduktif dan induktif, tapi juga akan menjelaskan tentang bagaimana berkaitannya dengan ilmu pemerintahan. Maka dari itu, mari kita saksikan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal untuk berpikir. Dan ketika kita melakukan hal tersebut, otak kita akan menjelajahi berbagai informasi yang telah kita simpan atau yang telah kita kumpulkan nih selama ini di memori kita, yang kemudian akan menghasilkan sebuah jawaban yang yang bisa saja nih benar, salah, bahkan bisa saja nih ambigu atau masih bersifat kemungkinan. Nah, maka dari itu ada yang disebut dengan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan teman-teman saya tentang kedua pemikiran tersebut. Dimulai dari deduktif dulu yuk. Deduktif adalah cara berpikir untuk menghasilkan jawaban yang sifatnya pasti, seperti iya atau tidak, benar atau salah, valid atau tidak valid. Pemikiran deduktif didasari oleh premis yang menghasilkan jawaban yang logis. Premis adalah asumsi, pemikiran, atau landasan yang dianggap benar. Lebih jelasnya, pemikiran deduktif memiliki beberapa langkah sebagai berikut. 1. Mencari teori. Deduktif dapat dimulai dengan mencari teori atau hukum yang diterima dan sebagai benar. Teori ini berfungsi sebagai landasan awal atau dasar yang digunakan dalam perumusan argumen. Yang kedua, temukan hipotesisnya. Berdasarkan teori yang telah ditemukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah suatu pernyataan yang dapat diuji yang akan dijadikan dasar untuk pengujian lebih lanjut. Yang ketiga, observasi fenomena. Deduktif selanjutnya menggunakan fenomena atau data yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Observasi ini dilakukan secara sistematis dan cermat dengan menguji pada teori yang ada. Yang keempat ada pengujian teori. Hasil pengujian akan memberikan gambaran tentang kebenaran atau kevalitan hipotesis dan dengan demikian sejauh mana teori yang digunakan dapat diandalkan. Contoh deduktif, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemikiran deduktif merupakan hasil kesimpulan dari premis-premis yang ada dan menghasilkan jawaban yang benar atau salah.
Misalnya premis yang pertama yaitu suku Banjar merupakan bagian dari Indonesia. Premis yang kedua yaitu aku berasal dari suku Banjar. Maka kesimpulannya ialah aku berasal dari Indonesia. Cara berpikir deduktif memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah problem solving. Dengan menemukan asumsi-asumsi yang menjadi akar permasalahan tersebut dan kemudian mencari solusi berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang induktif. Metode induktif adalah cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal yang tertentu sebelum mencapai kesimpulan yang lebih umum. Pendekatan induktif ini melihat pada fakta-fakta konkret yang khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Semakin banyak fakta khusus yang digunakan, semakin baik kesimpulan umum yang dihasilkan. Manfaat berpikir induktif adalah untuk menyimpulkan atau membentuk teori dari analisis mendalam terhadap fenomena di lapangan. Kelebihan utama dari pendekatan induktif ini untuk mengeksplorasi realitas lapangan tanpa batasan teori sebelumnya. Nah, itu dia kawan-kawan, pengertian mengenai apa itu berpikir deduktif dan induktif. Lalu, bagaimana sih jika cara berpikir tersebut kita kaitkan dengan ilmu pemerintahan? Yuk, kita saksikan dan kita simak sama-sama. Sebenarnya logika itu bukanlah ilmu, tetapi pada dasarnya bagi semua ilmu pengetahuan, logika merupakan keharusan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada logika. Dan ilmu pengetahuan tanpa logika tidak akan pernah mencapai kebenaran yang ilmiah. Kata kunci berpikir logis itu adalah bagaimana Anda mempraktekkan apa yang sudah Anda dapatkan. Kalau kata Aristoteles sih minimal Anda bisa berdialog dengan diri Anda sendiri. Jadi jika Anda ingin memperdalamnya maka Anda harus berdialog dengan orang lain. Balik lagi hubungannya dengan pemerintahan, salah satu pendapat dari seorang ilmuwan memberikan klaim bahwa ilmu pemerintahan itu adalah ilmu yang mandiri dan otonom karena memiliki objek material dan objek formal yang jelas. Dan yang paling penting di sini, ilmu pemerintahan memiliki metodologi. Arti metodologi di sini adalah kajian pemerintahan dapat dikaji menggunakan berbagai metode. Misalnya, contoh menggunakan metode evaluatif. Metode ini akan membuat penilaian mengenai efektivitas atau kinerja pemerintahan pada pelayanan publik. Lalu, pendapat ini juga menyatakan bahwa ilmu pemerintahan sudah dari lama memiliki metodologi yang sistematis, entah itu kualitatif ataupun kuantitatif untuk menghasilkan pengetahuan yang ilmiah. Teman-teman, cara berpikir deduktif dan induktif jika dikaitkan dengan ilmu pemerintahan dapat kita lihat dalam perumusan kebijakan. Seperti yang kita ketahui, kebijakan dibuat dikarenakan adanya suatu permasalahan atau kejanggalan yang harus segera diselesaikan. Kedua cara berpikir tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana sehingga tercapainya kesimpulan yang valid. Lebih luas lagi, cara berpikir deduktif dan induktif dapat kita gunakan dalam seluruh sektor pemerintahan. Keberhasilan tersebut tercermin melalui hukum atau bentuk pemikiran manusia yang digunakan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan benar. Logika menjadi instrumen yang penting untuk memastikan analisis dan perumusan konsep dalam ilmu pemerintahan agar tetap konsisten dan rasional. Pemikiran deduktif cocok digunakan di situasi saat kita memiliki premis atau fakta-fakta yang spesifik dan menggunakan logika untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Ini efektif untuk analisis matematis, penalaran hukum, dan dalam konteks ilmu pengetahuan. Orang yang cenderung menggunakan pemikiran deduktif umumnya memiliki kecenderungan untuk berpikir logis, sistematis, dan suka mengikuti aturan dan prosedur yang jelas. Pemikiran induktif cocok digunakan ketika mengamati pola atau tren dari situasi atau data tertentu untuk mencapai kesimpulan umum. Ini sering digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial, riset pasar, atau observasi alam. Orang yang cenderung menggunakan pemikiran induktif biasanya kreatif, suka mengeksplorasi ide, dan mampu melihat hubungan atau pola yang lebih besar dari informasi yang ada. Pemikiran induktif seringkali melibatkan asumsi atau estimasi, dan kesimpulan yang dihasilkan bersifat lebih probabilistik daripada pasti. Nah, itu dia kawan-kawan sedikit gambaran tentang bagaimana cara berpikir deduktif dan induktif dan bagaimana cara kita menghubungkannya dengan ilmu pemerintahan. Sekian dari saya dan kelompok 3. Nah, kayaknya penjelasan tadi masih kurang deh, Tan. Ya deh kayaknya. Gimana kalau kita tanya-tanya nih? Kenapa kamera gitu?
mundur turun dikit. Gak apa-apa, lanjut aja langsung, lanjut. Gimana kalau kita tanya-tanya nih teman-teman yang ada di sini mengenai cara berpikiran deduktif dan induktif. Kayaknya mereka tahu nggak sih apa itu berpikir deduktif dan induktif. Yuk. Halo semuanya. Halo gitu. Sudah bersama saya, Abang siapa? Rehan Fadilah. Hah? Rehan? Fadil. Oke. Sekarang aku mau tanya nih Abang Rehan. Abang Rehan tahu nggak nih tentang berpikir induktif dan berpikir deduktif? Kamu gimana sih? Karena temen aku tanya, induktif tuh apa nih? Masih 50-50 jawabannya. Iya, pemikiran yang masih 50-50. Kalau deduktif itu yang sudah pasti. Kayak gitulah. Siap. Oke, kembali lagi bersama saya Tania Priscila dan Oke. Jadi Abang Rehan mau tanya nih, kira-kira Abang Rehan tahu nggak sih tentang berpikiran deduktif dan induktif? Ya, tepuk tangan dulu. Halo semuanya, balik lagi sama aku Tania dan Abang Rifki Hidayat. Oke, Abang mau tanya nih, kendala selama membuat tugas video ini ada apa aja sih Kak? Kendalanya ya penyimpanan HP-nya. Penyimpanan HP-nya. Ya, terus? Itu aja. Itu aja. Masalah pengeditan aman? Aman juga. Oke. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Hai. Dan data kelas. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Hai, perkenalkan, namaku Muhammad Brilian Habibi dengan NIM 4. Kenapa? Nah, itu dia kawan-kawan sedikit gambaran tentang materi bagi ulang-ulang. Jadi, kira-kira apa hubungannya? 3. Belum di play. 3. Hai, perkenalkan nama aku Rizkalia Fadila dengan NIM 22104132. Berapa nih? 322. Iya, benar. Good. Lebih jelasnya, pemikiran deduktif memiliki beberapa langkah sebagai berikut. 1. Mencari teori. Teori atau Manfaat salah satunya adalah problem solving. Dengan menemukan asumsi-asumsi tersebut yang akan menjadi akar permasalahan tersebut dan kemudian mencari solusi berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Sudah? Belum. Langsung aja. Halo, perkenalkan nama saya. Udah lah. Bentar. Oke.